seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada satu hari ini, marilah kita dengan terlebih dahulu menerima kabar baik dan kabar sukacita melalui firman Tuhan sebagai renungan untuk kita semua, yaitu tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 5. Lukas 12 ayat 5 saya baca untuk kita. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab memberikan kepada kita informasi, yaitu suatu gebrakan yang sungguh luar biasa dari pengajaran Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajar, maka di sana orang akan berkerumun atau sangat banyak untuk mengikuti dia, karena mereka memperoleh berbagai hal sukacita, kesembuhan, dan berbagai hal problematika kehidupan mendapat solusi dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sisi lain, pengajaran atau dampak dari pengajaran itu membuat kaum Farisi, ahli Taurat, merasa tersaingi, sehingga mereka cemburu dan selalu melakukan aksi ancaman-ancaman atas dampak pengajaran yang luar biasa itu. Nah, disinilah Yesus memperhatikan bagaimana keadaan murid-muridnya, sehingga Yesus sangat menekankan supaya para murid-murid di dalam melaksanakan yaitu misi pekabaran Injil untuk menyatakan kebenaran tentang kerajaan Allah, supaya tidak takut walaupun begitu gencarnya ancaman dari kaum Farisi dan ahli Taurat. Nah, Yesus justru mengatakan, jangan takut kepada mereka, tetapi takutilah dia. Dia di sana, Bapak, Ibu, dengan huruf besar yang artinya adalah takut akan Tuhan. Di mana takut akan Tuhan adalah salah satu pondasi iman kita kepada Tuhan. Dengan takut kepada Tuhan, kita mengakui otoritasnya, kita mengakui kuasanya. Sekalipun dunia ini dapat membunuh daging, tetapi kita tidak takut terhadapnya, karena ada Tuhan Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saat ini situasi kita sedang mencekam. Semua kita dalam menghadapi kehidupan ini pasti sedang dalam ketakutan. Secara khusus pandemi COVID-19 yang terus mengancam, yang terus meningkat, bahkan banyak yang terpapar hingga meninggal dunia. Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita, sekalipun COVID bisa merenggut nyawa kita, tetapi kita tetap hidup dalam Tuhan. Sekalipun kematian mengancam kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita adalah miliknya. Sebagaimana pemazmur juga mengatakan di dalam imannya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Dia atau Tuhan akan bertindak bukan kepada kematian, tetapi bertindak memberikan kehidupan.
Mari kita jalani kehidupan ini Bapak Ibu dengan optimis dan tetap menjaga kesehatan dan jauhkan rasa takut dan gelisah khawatir. Ketika kita terpapar, mari berdoa berserah kepada Tuhan. Dia pasti menolong kita. Jangan takut, rasa takut mempengaruhi imun kita sehingga kita semakin lemah. Tetapi justru rasa optimis, percaya dan takut kepada Tuhan membuat kita bersemangat. Membuat kita menambah kepada kita suatu pengharapan yang hidup. Karena kuat kuasanya akan menyelamatkan kita. Selamat menerima firman Tuhan untuk memberikan kepada kita keberanian untuk menjalani hidup ini dan menghalau rasa takut. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini melalui pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, supaya kami tidak takut di dalam kehidupan ini, walaupun pada saat ini ada bahaya, ada ancaman COVID-19 yang mengancam nyawa kami. Kami tidak takut apapun yang bisa membunuh hidup kami dalam kehidupan ini, karena ada Allah yang sungguh perkasa, Allah yang sungguh dayat memberikan kepada kami kehidupan. Biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan percaya kepada Tuhan saja, karena Dia akan bertindak untuk memelihara dan menyelamatkan kami. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sedang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka. Berikan kepada mereka Tuhan keberanian untuk menjalani hidup ini, dan seraya senantiasa berserah kepada Engkau, karena kuat kuasa-Mu jauh lebih berkuasa dibanding apapun yang ada di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Selamat menjalani hari-hari hidup di dalam keberanian dan tetap berserah kepada Tuhan. Salam sehat. Horas.